Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan kita masih tetap setia di topiknya belajar mandiri. Dan ini tuh dikhususkan untuk sekolah kedinasan. Akan tetapi ini tuh sebenarnya materinya tuh sama aja dengan materi CPNS. Tapi ini di bulan ini kita fokus untuk teman-teman yang lagi belajar untuk bisa lulus di sekolah kedinasan. Dan this is our the 10th video, hari ke-10, dan topik kita hari ini adalah penalaran analitis. Kita langsung masuk ke penajaman materi, yaitu dengan membahas soal. Oke, soal yang pertama, ini tuh ada ceritanya. Di dalam perguruan tinggi negeri, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu C, D, E, F, G, H, I, J. Semua mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan per semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diambil secara ulang. Dan jadwal dari ke-8 mata kuliah itu dibatasi oleh beberapa persyaratan berikut ini, yaitu yang pertama, J selalu diambil di semester pertama, kemudian C selalu diambil segera setelah mata kuliah D diambil, kemudian E harus diambil sebelum mata kuliah C, dan syarat yang terakhir, F dan I harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Nah, pertanyaannya, urutan jadwal yang memenuhi persyaratan di atas untuk mahasiswa semester 2 sampai 8 yaitu A, C, D, E, F, G, H, J, B, I, G, H, F, D, C, E, C, D, F, C, E, I, G, H, D, F, E, D, E, F, E, D, C, I, G, H, atau E, I, E, H, F, D, C, G. Mungkin 7 detik dari sekarang ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah yang E, yang memenuhi syarat. Coba kita lihat pembahasannya. Sebenarnya tuh kalau untuk soal seperti ini, teman-teman bisa mengambil opsi jawaban, kemudian mengeliminasi yang kira-kira jawabannya mana yang salah gitu dari persyaratan-persyaratan yang diajukan di soal ceritanya. Pertama nih ya, kita lihat, coba misalnya J selalu harus diambil di pertama. Otomatis yang A salah karena J-nya di terakhir. Oke, kita langsung coret. Salah, eliminasi. Kemudian C selalu diambil segera setelah mata kuliah D diambil. Kita lihat C dan D, oke, boleh. Kemudian E harus diambil sebelum mata kuliah C. Nah, E nggak mungkin diambil di sini kan, karena dia harus diambil sebelum mata kuliah C. Berarti ini salah lagi. Kemudian kita lihat yang C. Oh, ini C harus segera diambil setelah ini. Di sini salah ya, karena nggak memenuhi persyaratan yang ini. Kemudian yang D, F, E, D, C. Oke, C dengan D ini kan, ini juga di belakang, ini I. Oke, G, H. Kemudian kita lihat nih, syarat yang ini F dan I itu harus dipisahkan oleh 2 semester secara berurutan. Nah, F dan I di sini tidak dipisahkan oleh 2 semester berurutan ya. Makanya yang memenuhi syarat hanya yang ini. Kita lihat E, I, dan F oleh 2 semester benar. E sebelum D dan C segera setelah D. Oke, berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Okay, next. Masih dengan soal yang tadi dan dengan persyaratan yang sama. Akan tetapi soalnya yang berbeda, yaitu semester yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah C adalah semester. Nah, kalau untuk semester pertama sudah jelas salah ya, karena semester pertama itu harus mata kuliah J. Kemudian di 2 juga tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena
C itu diambil segera setelah D. Otomatis kalau misalnya kita tuliskan J yang pertama, berarti D dulu, baru C kan ya. Nah, makanya C nggak mungkin di semester yang kedua, karena harus ada D dulu, harus ada J dulu. Kemudian di yang ketiga juga tidak mungkin nih. Kenapa nggak mungkin? Karena ada si E dulu yang harus diambil sebelum si C. Berarti entah di sini si E, entah di sini si E-nya. Tapi di sini nggak boleh ya, karena C harus langsung setelah D. Berarti E-nya di sini bisa. Berarti kan otomatis dia nggak bisa yang ketiga nih. Dan dia bisanya yang keempat. Kemudian coba kita lihat yang 5. Kalau opsi yang kelima juga dia tidak bisa ya. Karena masih ada persyaratan si FI tadi. Nah, dan begitu terus selanjutnya ya. Berarti jawaban yang paling tepat yang bisa kita ambil adalah yang C. Oke, next. Sorry. Kok aku bilangnya C ya, tapi D ya. Oke, next, masih dengan soal tadi, masih dengan cerita yang tadi, akan tetapi soal yang lain, yaitu E dapat diambil pada setiap semester berikut, kecuali. Yang ditanyanya kecuali ya teman-teman. Coba 7 detik deh dari sekarang. Oke, jawabannya adalah yang A. Ini tuh ditanya kecuali ya. Berarti E tidak dapat diambil gitu ya. Karena dapat diambil pada semua semester kecuali. Oke, untuk 1 sudah jelas ada J, nggak mungkin. Kalau untuk 2 tadi kita sudah buat sedikit urutan seperti ini ya. J, E, D, C ya. Kita sudah buat tadi yang seperti ini. Sebenarnya di E ini kita juga bisa ngambil di yang ketiga nggak sih? Ini katakanlah ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sebenarnya E ini juga kita bisa ambil di yang ketiga, tinggal digeserkan aja yang D sama C nya ke depan gitu ya. Berarti D sama C nya yang keempat dan kelima. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena tidak ada syarat yang membatasi si E ini untuk diambil di semester 2. Bisa jadi di semester 3, 4, dan 5 juga dia masih bisa. Sedangkan E ini tidak bisa diambil, sudah jelas di yang 1 ya. Kemudian E juga tidak bisa diambil di yang ke-7. Kenapa aku bilang nggak bisa 7? Coba katakanlah tadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tadi itu kan E harus diambil sebelum si C, dan C itu harus diambil setelah si D. Katakanlah misalnya kita bilang C di sini, kemudian dia harus ngambil D, kemudian di sini baru E. Ya kan ya? Berarti kan ini 7, 8, 9. Ya kan, ini adalah persyaratan yang dimiliki oleh si E dan teman-teman yang lainnya, dan mata kuliah yang lainnya maksudnya. Makanya nggak mungkin kalau misalnya kita ambil si E di ke-7, di yang ke-8 harus ada D, kemudian si C nya di yang keberapa, di semester berapa gitu ya. Apalagi di sini juga tidak mungkin. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah yang 8. Make sense ya teman-teman? Oke, next, soal selanjutnya masih dengan cerita yang sama, akan tetapi soalnya jika F diambil pada semester 3, maka I harus diambil pada semester berapa? 7 detik ya. Oke, ini jelas sekali jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena F dan I itu harus dipisahkan oleh 2 semester. Dan jika F diambil pada semester ketiga, katakanlah di sini, maka I-nya itu harus dipisahkan oleh 2 semester. Makanya I-nya itu ada di
Sun. Sun. Ayo, di mana? Ayo. Di sini karena dipisahkan oleh 2 semester, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 3 tambah 2 kan 5, ya kan? Dipisahkan oleh 2 semester. Tapi sebenarnya ini aku agak rancu nih, apa ini di semester 5 atau semester 6 ya? Coba teman-teman yang ini mungkin bisa komen di bawah ya, apakah ini di semester 5 bagusnya atau di semester 6 yang benernya ya. Karena pernyataannya tadi adalah harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Apakah include I-nya itu 2 semester yang dipisahkan atau harus ada di sini 2 semester kosong baru di sini I ya. Teman-teman boleh komen di bawah, nanti kita bisa belajar sama-sama. Oke, next untuk soal selanjutnya. Mata kuliah yang tidak dapat diambil pada semester 8 adalah 5 detik dari sekarang. Ceng, jawabannya adalah yang B, yang tidak dapat diambil pada semester 8 ya. Kenapa pilihannya D? Karena tadi tuh si D ini dia ada persyaratan di sini yang C harus diambil segera setelah D. Nah, berarti nggak mungkin kan si D-nya di semester 8 sedangkan masih ada mata kuliah yang harus diambil segera setelah D yaitu C. Makanya jawabannya adalah yang B. Oke, next ini soal yang lain. Aku bacakan dulu soalnya. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, maka yang selesai pada urutan keempat adalah. Nah, sekarang kita coba langsung jawab aja ya, sambil teman-teman jawab juga. Kita buat dulu perumusannya. Edi selesai mengerjakan lebih cepat dibanding Kayla. Jadi aku buatnya seperti ini. Edi lebih cepat berarti lebih besar ya, lebih besar dari Kayla. Kemudian Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda, berarti ini kan tidak lebih cepat berarti lebih lambat ya. Kita buat aja Emil lebih lambat dari Winda, berarti Windanya lebih cepat dari Emil ya kan. Aku bikin gini ya teman-teman ya, disatukan saja ininya semua yang lebih cepat ya, karena biar kita mudah nanti mengambil dan mengatur. Maksudnya jangan di sini dibuat Emil lebih lambat dari Winda gitu ya, disatuin aja gitu. Ini aku tandain dulu, ini Edi, ini untuk Emil. Berarti Windanya lebih cepat dari Emil, ya kan? Aku sengaja nggak buat Emil, let's say Emil lebih lambat dari Winda. Aku nggak buat gitu ya, tapi aku buat Windanya yang lebih cepat dari Emil. Biar sama-sama ini ya satuannya. Kemudian Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla, berarti Kaylanya lebih cepat dari Amel. Nah, sekarang jika Winda lebih lambat dari Kayla, Winda lebih lambat dari Kayla, berarti Kayla lebih cepat dari Winda. Dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, berarti Emil lebih cepat dari Amel, gitu kan ya. Maka yang selesai pada urutan keempat adalah, nah ini kita sudah kita rangkum dari cerita dan pernyataan. Sekarang coba kita urutkan terlebih dahulu ya. Kita urutkan, kita ambil yang Edi dulu deh. Oke, Edi.
lebih cepat dari Kayla. Kita lihat yang ada Kayla. Oke, ini Kayla. Kemudian kita lihat Kayla yang ada beririsan nih, K. Kita ambil si Winda dulu nih. Kenapa kita ambil Winda? Karena ini kan K juga lebih besar dari Winda, dan Winda tuh lebih besar dari Emil nanti lebih besar dari Amel gitu ya. Makanya kita ambil yang ini dulu, ya kan? Nah, sekarang dari Winda baru kita ke Emil, karena Winda lebih besar dari Emil dan Emil lebih besar ataupun lebih cepat dari Amel ini ya. Jadi udah bersinggungan semua kan ya? Sudah kan ya? 2, 4, 5. Nah, dari sini kita udah tahu nih. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D, Emil, yang keempat, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin itu saja soal untuk video kali ini. Semoga nanti teman-teman bisa tetap semangat untuk mencari referensi soal penalaran analytics lainnya. Dan quote kita hari ini adalah tidak ada pengganti untuk kerja keras. Oke, selama kita bisa bekerja keras dan selama kita semangat pantang menyerah, nanti someday we will succeed as how success we want. Okay, thank you, see you in our next videos. Bye bye.